Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Sorry, ada beberapa hal yang akhirnya membuat saya nggak sempat buat kerjakan ya. Gimana? Ya, mohon maaf sebelumnya. Jelas kita lanjutin aja isi materinya ya. Hal-hal yang perlu dibahas di kalkulus. Ya kalau kita ngikutin buku apa Ron Larsen yang edisi ke-8 ini yang kayaknya masih buat saya cukup relevan untuk pelajaran di informatika UMBJM ya. Polanya seperti ini. Mungkin kalau nanti kalau ada yang lihat videonya kok nggak cocok ya memang kalkulusnya buat informatika UMBJM ya. Oke, kita lanjutin. Kita akan bahas masalah radikal. Kalau kita saya akan lakukan copy paste catatannya aja ya. Jadi hal yang harusnya kalian pelajari misalkan property involving radikal atau pemangkatan eksponensial dan radikal. Radikal itu akar ya, akar tertentu. Misalkan ini saya ambil jadi misalkan x pangkat n itu adalah x dikalikan x kali x sampai sebanyak n. Jadi misalkan n-nya adalah 4, x-nya 5, berarti 5 pangkat 4 itu adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, atau 5 dikalikan sebanyak 4 kali, itu hasilnya adalah 625. Kalau kita lihat pakai kalkulator gitu ya, kita buka kalkulator. 5 dikali 5 kali 5 kali 5, nah ini ya, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan 625. Atau misalkan kalau nggak yakin, 5 kali 5 itu kan 25 nih. Udah, sorry. 25 kali 25 itu adalah 625. Oke. Nah, kemudian ada zero eksponen. Kalau misalkan ada sesuatu nilai dipangkatkan 0 adalah 1, kecuali jika x-nya bernilai 0, atau ini berlaku jika x bukan 0 ya. Berapa 0 pangkat 0? Saya nggak tahu. Silakan cari ya. Silakan cari kalau 0 pangkat 0 berapa. Karena 0 pangkat berapapun hasilnya 0. Nah, kalau 0 pangkat 0 berapa? Apakah tetap 1 atau 0 atau memang tidak didefinisikan? Kemudian ada kalau misalkan tandanya negatif berarti dia adalah seper x pangkat n. Jadi misalkan x pangkat 5, 5 pangkat min 1 itu sama dengan seper 5 1 dibagi 5 5 pangkat 4, atau 1 per 625, atau 0,00016 ya. Semoga nggak keliru ya, ini equals ya. Nah, kemudian ada istilahnya radikal akar pangkat n gitu ya. Jadi misalkan akar 5 kalau diakarkan 4 gitu ya. Atau nanti misal itu adalah sekitar 1,4953488. Atau bisa juga misalkan 1,4953488 dipangkatkan 4 itu mendekati 5,00003 ya. Ini pendekatannya. Jadi seperti ini ya. Kemudian di 5 nomor 5 x pangkat 1 per n itu sama dengan x diakarkan di akar n gitu ya. Jadi misalkan 5 pangkat seperempat itu sama dengan 5 di akar 4, atau mendekati 1,4953448. Nah, begitu juga nanti di 6 ya. X pangkat m ke Rn itu sama dengan X pangkat seper n kali M, atau akar X di akar terhadap N dipangkatkan dengan M, atau setara dengan X pangkat M dulu dihitung baru nanti diakarkan seper N, atau akar dari X pangkat M diakarkan diakar sebanyak N. Yang ketujuh adalah akar 2, itu bisa ditulis juga langsung pakai tanda akar seperti ini ya. Nah, apalagi yang di buku di sini ada ya. Ini contohnya, contoh selain yang ada.
checkpoint, evaluasi apakah berapa nilai dari 4 kali 4 eh, X pangkat min 2 untuk X sama dengan 3. Tolong dihitung ya nih, apakah kalian sudah dapat nilai benernya. Berarti kalau ini adalah berapa nih? Kalau kita kerjakan apa pakai warna PPS aja ya. Oke. Oh, sorry. Kita pakai whiteboardnya aja. Oke, kalau kita kerjakan, kenapa begini? Itu soalnya adalah, kita ambil soalnya dulu. 4x min 2 untuk x sama dengan 3. Oke, kita besarkan dulu. Berarti di situ ini kok tebal banget. Ups, pakai yang tipis saja ya. Pen hitam. Di sini adalah 4x min 2. Kalau kita masukkan x-nya sama dengan 3, berarti sama dengan 4 kali 3 pangkat min 2 atau sama dengan 4 kali 1 per 3 dikuadratkan, atau gini ya, 1 per 3 kuadrat sama dengan 4 per 3 kuadrat berapa? 9 ya. Nah, hitung sendiri ya, 4 per 9 berapa? 4 dibagi 9, 0,44444. Ini adalah berapa tadi? 0,4444. Oke ya, seperti itu ya. Angkat minus kan, minus itu adalah seper ya. 1 per 3 kuadrat. Oke, itu checkpointnya. Kemudian checkpoint kedua, 4 kali 3, X pangkat sepertiga, dimana X adalah 8. Ini kan berarti bernilai 4X pangkat sepertiga sama dengan 4 kali akar sesuatu kuadrat 3 terhadap X, dimana 4 kali akar 3 per 8 ini sama dengan 4 kali 3 per 2 kuadrat 2 pangkat 3, itu sama dengan, berarti sama dengan 4 kali 2 3 per 3 sama dengan 4 kali 2, ini kan 3 per 3 1 ya, berarti 2 pangkat 1, berarti 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Semoga bisa dipahamin ya, manipulasinya seperti itu. Nah, kita untuk berapa sih mencari X akar 3 sehingga bahas sorry 8. Ntar. Saya hapus dulu ya. Kita kasih garis dulu. Ini kan ceritanya kita mau menghitung berapa sih 8 di akar 3. Itu kan sama dengan, anggaplah ini adalah A, itu sama dengan A. Itu kan berarti sama dengan juga kalau kita pangkatkan 3, itu kan ini juga pangkatkan 3, berarti adalah 8 sama dengan A pangkat 3. Nah, berapakah sesuatu yang pangkat 3 sama dengan 8 gitu kan? Arti 8 itu sama dengan A kali A kali A. Ada nggak nilainya? Kalau kita cari kalkulator adalah 2 ya, atau 2 kali 2 kali 2. Oke, itu dulu ya.
Oke, kita lanjutin sedikit. Di sini ada perkalian ya. Perkalian, misalkan x pangkat n dikalikan dengan x pangkat m itu sama dengan x pangkat n plus m. Jadi misalkan aja 2 kali x kuadrat dikalikan dengan x pangkat 3 itu setara nilainya dengan 2 kali 2 plus 3 ya, atau sama dengan 2 kali x pangkat 5. Contohnya apa? Misalkan aja soal ini kita bawa ke sini misalkan ya. Contohnya misalkan 2 x kuadrat kalikan dengan x pangkat 3. Misalkan aja x-nya sama dengan 3 misalkan ya. Itu kan sama dengan 2 kali 3 kuadrat dikalikan dengan 3 pangkat 3 sama dengan, ini berapa nih? 2 kali 3 kuadrat kan 9. Kemudian kalau 3 pangkat 3 itu kan 27 ya. Nah ini kan sama dengan berapa nih? Kalau kita hitung pakai kalkulator ya, 2 kali 9 kali 27 468 486. Nah kalau misalkan kita hitung dengan metode yang lain, 2 kali x kuadrat kalikan dengan x pangkat 3 itu tadi, itu adalah sama dengan, dia bilang adalah 2 kali x dari 2 plus 3 atau sama dengan 2 kali x pangkat 5. Kalau kita hitung berarti di sini sama dengan 2 kali 3 pangkat 5 ya kah? Berarti kan 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah ini sendiri tadi berapa? 9 ya. Yang bagian sini adalah 27 ya kan? Sama ya pada prinsipnya ya. Aduh. Bagian ini nilainya adalah 9 gitu kan. Bagian sini adalah 27. Benar ya? Harusnya juga 486. Kalau enggak kalau mau dicoba ya berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 3. Ups. Banyak kan ya? Ini sudah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini 5 kali ya. 2 4 2 4 3 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, itu adalah 243. Kalau kita kalikan 2 486. Berarti jawabannya masih sesuai ya. Nah, sama dengan yang ada di sini. Oke. Bersihkan kanvas. Kita juga dengan yang lainnya. Itu ya. 3 kali x kuadrat dikalikan dengan akar 3 per x itu sama dengan 9 kali x kuadrat dikalikan dengan sepertiga itu sama dengan 2 kali 2 plus 2 per 3 atau 9 kali 7 per 3. Ini ya prinsipnya. Gak sulit sih sebenarnya. Asal ingat aja kalau misalkan x kali x pangkat n dikalikan dengan x pangkat m itu sama dengan x pangkat n plus m. Kalau misalkan dibagi berarti dia jadi nilainya dikurang gitu ya. Simplify the expression. Checkpoint misalkan checkpoint 3-nya. Nah sisanya kerjakan sendiri loh ya. Misalkan kita ambil yang C-nya aja. 4x kuadrat dibagi dengan x
Pangkat sepertiga 1/3 dikuadratkan, itu dikuadratkan sama dengan 4 kali X kuadrat dikalikan dengan dibagi dulu X kali 2/3 ya. Sepertiga kali 2 kan 2/3. Oke, sama dengan misalkan 4 kali X kuadrat dikalikan dengan X pangkat minus 2/3 ya. Kalau dibagi berarti kan simbolnya sama dengan simbol minus gitu ya. Nah, ini sama dengan kalau ini dikali berarti tinggal dijumlahkan. Ini 4 kalikan dengan X pangkat 2 ditambah dengan minus 2/3 ya. Berarti sama dengan berapa nih? 4 kalikan dengan X 2 dikurangi 2/3 itu kan berarti berapa tuh? Nah, 1/1 gini kah? Ya, kira-kira pangkatnya ini ya. Atau atau sama dengan 4x 4/3 gitu ya. Nah, ini adalah bentuk sederhananya ya. Oke, soal-soal ngetrik-ngetrik ini mungkin yang sekedar seperti ini mungkin masih banyak yang keluar ya. Nah, kemudian pelajari nomor 6 ya, misalkan yang example 6 ini juga penting dipelajari ya. Misalkan kalau ada seperti ini berarti simplifikasinya adalah ini sama-sama kuadrat, berarti bisa diambil kuadratnya dulu. Nah, di sini pangkatnya 4. Kemudian di sini ada x, x-nya pangkat 1, berarti jadinya nanti x kali 3 plus x kuadrat per 2. Ini adalah contoh penyederhanaannya ya. Banyak lagi sih gitu loh teknik-tekniknya. Oke, ini sedikit nge-tricks mungkin buat ujian, enggak lah, sekedar tahu aja ya. Nah, kemudian di section 404 jangan lupa apa tadi tuh judulnya? Faktorisasi polinomial. Binomial. Kalau semester kemarin sih biasanya saya suruh ini boleh dijadikan bahan contekan. Jadi silakan fotokopi dibawa pas ujian kalau misalkan yang offline. Sekarang kan nggak perlu ya. Nah, copy dulu layarnya, Ctrl V, expand canvas. Ya, ini catatannya ya. Nah, ingat-ingatnya nanti ya, misalkan ada formula kuadratis rumus kuadratik ya. A kali X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu sama dengan X-nya adalah nilai akar-akarnya adalah X sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4 AC per 2. Contohnya misalkan X kuadrat plus 3X min 1 itu adalah minus 3 plus minus akar 13 per 2 ya. Ini yang susah didapat ya nilainya berapa. Nah, kemudian ada juga misalkan X kuadrat minus A kuadrat itu sama dengan X minus A dikalikan dengan X plus A. Jadi misalkan
X kuadrat min 9 itu sama dengan X minus 3 dikalikan dengan X plus 3 plus minus ya. Jadi kalau misalnya ada ketemu bentuk seperti ini, bentuk jabarannya seperti ini nantinya. X pangkat 3 min A pangkat 3 sama dengan X min A dikalikan dengan X kuadrat plus AX plus A kuadrat. Nanti nilainya berapa? Bisa balik lagi ke sini lagi ya. Jadi misalkan X pangkat 3 dikurang 8. 8 ini kan, ingat-ingat ya, tadi berapa tadi? 8 itu kan setara dengan 2 pangkat 3. Jadi ketemu rumusan sorry. Jadi misalkan tadi ada apa? Ketemu nih ya. Rumusan X pangkat 3 minus 8 itu kan sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2 dipangkatkan 3. Nah, ini adalah nilainya setara dengan X min 2 dikalikan dengan X kuadrat tambah ini ya. Berarti di sini A-nya sama dengan 2 gitu kan. Kalau di sini berarti X kuadrat ditambah dengan 2X plus 2 dikuadratkan. Oke. Atau 2 kuadrat adalah 4 gitu ya. Nah, kemudian misalkan ada X pangkat 3 plus A pangkat 3 itu sama dengan X plus A dikalikan dengan X kuadrat minus AX plus A kuadrat. Contohnya tadi misalkan 64. 64 itu kan 4 pangkat 3 ya. Misalkan 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan sorry, entarnya kebanyakan. 4 kali 4 kali 4 ya. 4 dikali 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Berarti nanti A-nya adalah 4 gitu ya. Berarti kan sini X plus 4 dikalikan dengan X kuadrat dikurangi A-nya adalah 4 gitu ya. Kurangi 4X plus 16. Ini adalah rumusannya. Kemudian ya silakan dibaca lagi ya. Diurutkan, masalahnya seperti apa. Nah, ini biasanya sih buat soal-soal yang pakai trik. Ya mungkin untuk semester ini saya udah janji ke Pak Rudi yang tricky-tricky kayak gini, yang ngetrik-ngetrik kayak gini adalah sebagai konsep. Jadi mungkin nggak terlalu perlu di ini ya, perlu dibahas. Karena jarang-jarang juga sih ketemu ada suatu kasus tiba-tiba bisa disimplifikasikan seperti ini. Ini biasanya contoh-contoh kasus di sekolahan. Nggak tahu kalau di teknik banyak keluarin ke apa nggak, saya belum tahu. Nah, menyelesaikan masalah kuadratik apa? Misalkan gini ya, x kuadrat minus 5x plus 6 itu adalah x kuadrat dikalikan dengan x pangkat 6. Jadi misal biasanya ini minus 2 kali minus 3 itu kan 6 plus, berarti di sini adalah minus 2x tambah dengan minus 3 ketemunya adalah min 5x. Nah, kalau misalkan derajatnya tinggi gimana? Ya, kita lihat dulu misalkan ini ya. Hasil jadi 2. Kalau ketemu sih lumayan ya. Semoga masih ingat, kalau enggak kita ulang ada checkpointnya nggak? Nah, ini checkpointnya aja kita cobain ya.
Jadi tolong ini kalian pelajari dulu benar apa enggaknya, karena kita coba benar apa enggak kita kuasain gitu ya, kita kerjakan checkpointnya dulu. Eh, Kalau misalkan error, sorry ya. Biasanya sih salah hitung, makanya manusiawi banget. Oke, rumusannya adalah 2x pangkat 3 dikurangi dengan 2x sorry, minus 3x kuadrat min 3x plus 2. Tapi sebelumnya ini latar belakangnya ganti dong, format latar belakang. Bikin nah eh oke ya. Nah, semoga kalau tampilannya kayak gini jadi enak dilihatnya. Kita geser dikit biar agak ke tengah, biar fokus dikit ya. Nah, tebakan kira-kiranya berapa sih kalau misalkan kita ambil dari ujungnya aja ya. Seandainya jadi kita gunakan metode Sarus katanya ya. Faktor yang di belakang kita gunakan relational zero theorem. Jadi kalau misalkan kita lihat depannya apa belakangnya. Kalau misalkan depannya adalah 3, 3 ini berarti bisa difaktorisasikan dengan plus minus 1 atau plus minus 3 gitu kan. Kita lihat angka belakangnya. Kalau misalkan angka depannya ini itu bisa jadi 2 kali 1 gitu kan. Nah, kenapa catatan dikit ya. Kini sini. Nilai 3 itu kan bisa berasal dari 1 kali 3 gitu kan, atau 2 itu sama dengan 1 kali 2. Berarti yang memenuhi kalau misalkan depannya di sini ya, di sini 3 berarti kemungkinan ada 1 atau 3 gitu ya. Kemungkinan faktor teorem apa perhitungannya kalau misalkan kita ngambil depannya 2 dan 1 dan 2. Jadi misalkan kalau angka belakangnya misalkan ada sesuatu, ada panjang gitu kan, misalkan plus 6 gitu ya. Berarti di sini nanti 6 itu kan bisa jadi 1 kali 6, bisa jadi 2 kali 3, bisa jadi ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti nanti kalau misalkan 6 itu kemungkinan ada kalau 6 berarti plus minus 1, kemungkinan kita cobanya plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Nih. Ah, baik. Lihat. Nih ya, kita cari faktor-faktornya gitu kan. Jadi misalkan kalau kita lihat depan belakangnya, kalau misalkan belakangnya adalah 3, berarti sesuatu yang 3 itu kan bisa berasal dari 1 kali 3. Berarti ada kemungkinan nilainya adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Ada lagi nggak? Nggak ada kan ya. Kalau 6 tadi berarti 1, 2, 3, 6. Kalau misalkan 15 gitu ya, nilai belakangnya 5. Ada persamaan. Contoh lagi plus 15. Nah, 15 ini kan bisa jadi 15 itu adalah 1 plus kali 15 atau 3 kali 5. Berarti faktor-faktornya adalah plus minus 1, plus minus 3, plus minus 5, plus minus 15. Oke, itu adalah cara tebakannya dulu. Oke. Nah, delete. Oke.
kita kerjakan checkpointnya aja dulu. Di sini misalkan dia ngambil 1 minus 2/3. Oke. Kita tulis persamaannya. Eh, eh. Sini adalah 2 kan. 3 minus 3 minus 3 plus 2 ya kan. 2x pangkat 3 kurangi x pangkat 2 minus 3 plus 2. Nah, kita coba dengan misalkan kita coba dengan angka 2. Berapa hasilnya? Saya nggak tahu caranya muter biar cepet. Jadi terpaksa begemetan pelan-pelan ya. Pertama kita turunkan dulu. Di sini adalah 2. Di sini kita turunkan 2 dulu. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. Jadinya 4. 4 min 3. Benar nggak? Oh, dijumlahin ya, benar ya. Nah, sini minus 3 ditambah 4 adalah hasilnya adalah 1 gitu ya. Minus 3 ditambah dengan 4 adalah 1. Hasilnya yang ini. Oke, yang ini saya hapus dulu. Nah, 1 kita kalikan dengan 2, berarti hasilnya adalah 2. Di sini minus 3 minus 3 ditambah 2 minus 3 plus 2 itu sama dengan minus 1. Berarti di sini adalah minus 1. Minus 1 dikalikan dengan 2, di sini adalah minus 2. Hasilnya adalah 0. Nah, berarti dari persamaan ini kita buat catatan dulu. Misalkan dari sini 2x kuadrat 3 plus minus 3x kuadrat minus 3x plus 2 itu setara dengan x minus minus apa plus? Oh ya, minus ya, kalau misalkan di sini kita jadi faktornya jadi minus. Sini minus 2 dikalikan dengan sisanya ini, berarti 2x kuadrat tambah x min 1. Nih ya. Dari sini turunkan lagi. Berarti faktor-faktornya adalah minus 2x kuadrat 2x plus 1 plus x min 1. Nah, di sini ada faktor misalkan kalau kita mau kerjakan lagi, siapa tahu mau kita cari akar-akarnya lagi ya. Ada nggak? Bisa misalkan gini ya. Berapa sih misalkan ada 2x kuadrat plus x min 1. Nah, kalau misalkan kita ambil, kalau misalkan minus 1 berapa? Bisa nggak gitu ya? Berarti di sini 2 kita turunin ya, tetap 2. 2 kali minus 1 sorry. Nah. Sorry, ini diturunkan dulu konstantanya ya.
1. Ini kita ubah jadi 2, 1, min 1 gitu kan. Nah, kita mau cari ada nggak ininya. Kalau misalkan kita jadi minus 1, bisa nggak? Ini kita turunin, 2 kurangin 0. Di sini 2. Minus 2 dikurangi minus 1 dikalikan dengan 2. Ya, 2 yang ini, 2 yang dari sini kita kalikan dengan min 1. Min 1 dari sini sama dengan min 2. Di sini jadi minus 2. Nah, 1 dikurangi minus 2 jadi sini min 1. Min 1 dikalikan min 1. Sini jadi minus 2. Nah, di sini bukan 0 ya. Bukan 0. Sorry. Bukan 0. Akhirnya apa? Berarti nilai minus 1 ini bukan faktorisasi dari ini. Kita hapus. Bukan ya. Kita kerjain lagi. Delete. 2 Ctrl Z. Ini hapus. Kita ambil yang sini tadi ya. 2x kehapus tadi, sorry ya. Plus x min 1. Nah, di sini 2, kita coba 2. Ada nggak? Oke, kita coba. Arti sini adalah kita konversi jadi 2 plus 2 1 min 1. Kalau 2 kalau sini minus 2 coba 2 di sini 2 minus 2 kali 2 minus 2 di sini jadi minus 4 ya. Minus 4, sorry. Hapus. Minus 2 dikalikan 2 di sini jadi minus 4. 1 plus minus 4 jadi minus 3. Minus 3 dikalikan minus 2 di sini jadi kenapa nih? Minus 6 ya. Minus 2 kali minus 3 6 plus 6 6. Sini jadinya 5, bukan 0 juga. Nah, berarti kalau mau faktorkan ini kita pakai rumus ABC itu. Kita bisa pakai rumus atau ada yang salah di hitungan ini. 2 kali 2 2, 4, 1, 2 min 1 0, minus 2 0. Benar ya? Kalau ini berapa nih? 2x plus x min 1 itu sama dengan misalkan 2x terus berapa? Sini x gitu ya. Kalau sini minus 1 plus 1 plus ini sama dengan kalau kita jabarkan ya. Ini kali ini berarti 2x kuadrat
2x kali minus 1 jadi 2x 1 kalikan x plus x ya, plus 1 min 1 ya, berarti sama dengan 2x kuadrat min x plus x min 1. Oke, berarti faktornya tadi adalah x min minus 1 ya. Oke, kita tes pakai aturan yang ini. Push. Ini dihapus. Delete. Ini adalah 1 ya. 2 1 min 1. Sini 2 kali 1 2 1 plus 1 jadi 3. 1 kalau minus kalau minus 1 tadi sini jadi minus 2, di sini jadinya minus 1. Minus 1 2 kali min 1 min 2 1 ditambah 1 dikurangi min 2 1 ditambah dengan minus 2 min 1 kali min 1 1 kali 0. Nah, ada yang kebalik kah? Berarti seharusnya 2x plus x min 1 itu sama dengan x plus 1 dikalikan dengan 2x min 1. Ini sama dengan berarti 2x min 1 plus, oh ya, berarti di sini salah tadi ya. 2x plus 1 min 1 itu sama dengan x. Kalau di sini negatif berarti di sini jadi positif gitu ya. 2 ini x kali 2x x kali minus min 1 x kali min 1 sama dengan, nah, hapus dulu deh. X kali min 1 jadi minus x 1 dikalikan min 1 kalikan 2x sama dengan berapa? Plus 2x 1 kalikan dengan min 1 sama dengan, oh sorry, ini 2x kuadrat ya, x kali 2x kuadrat berarti 2x kuadrat plus x min 1. Udah ketemu sama dengan ini, berarti rumusan ini kalau kita jadikan faktor lebih sederhananya, ini adalah x min 2 dikalikan dengan 2x kuadrat plus x min 1 kok jadi plus min 1 itu sama dengan x minus 2 kalikan dengan x plus 1 dikalikan berapa tadi di sini? Ini ya, 2x min 1 2x min 1. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Oke. Nah, inilah kenapa ketika kalian kuliah kalkulus atau ikut kuliah dengan saya, itu ujian itu bisa sampai 120. Kenapa?
Karena bisa jadi pada langkah tertentu kalian sudah ngerti konsepnya, tiba-tiba salah hitung. Nah, itu masih ditoleransi sehingga nanti dengan salah di beberapa langkah itu nilai 100 masih bisa didapat. Oke ya. Jadi kenapa saya sering kasih soal ujian itu skornya sampai 120. Jadi kenapa? Karena bisa jadi salah hitung. Hitung tapi konsep benar. Nah, konsep benar ini yang dihargai. Kalau masalah salah hitung itu sesuatu yang manusiawi. Kalian bukan mesin yang kadang-kadang bisa lupa dan bukan malaikat. Ya, asiknya kuliah dengan saya itu. Skor bisa sampai 120. Oke, ini adalah checkpoint 4. Kalau misalkan kalian bisa kerjakan, nanti udah gak ada masalah. Terakhir, video ini adalah fraksi ya. Masalah apa dibagi atau dana apa bilangan pecahan gitu ya, fraksi. Ini kita print screen. Catatannya apa judulnya situ? Pecahan dan rasionalisasi. Oke, ini yang catatan kalian paling harus pahami ya. Oops. Ya, pecahan misalkan ingat ya nyumlahin dua buah pecahan A per B plus C per D itu sama dengan A. Kemudian ya ingat-ingatin lo rumusan inilah gitu ya. Semoga nggak lupa. Contoh kasusnya deh. X per X itu sama dengan kalau kita jadikan dikalikan dengan X sini adalah X kuadrat plus seper X, di sini plus X. Diambil common denominatornya. Berarti sini adalah, semoga masih ingat ya. Ini pelajaran harusnya di SD SMP sudah bisa ya. Nah, kalau lupa, waduh, gimana ya? Inilah contohnya. Yang B ya, misalkan 1 per X plus 1 dikurangi dengan 2 per 2X min 1. Kita samakan dulu apa nih bagian bawahnya ya, common denominator. Jadi dua sisi dikalikan dengan 2X min 1 dulu. Misalkan ini kalikan di atasnya ini, yang bagian ini dikalikan dengan di atas yang ini. Nah, ketemu ini bawahnya karena sudah sama, ini kan ketemu misalkan X plus 1 dikalikan dengan X kuadrat 2X min 1 itu adalah 2X plus 1 min 1 ini. Ini ya dijabarkan ketemu ini gitu ya. Ingat-ingat nih ya. Ada lagi nggak catatan pentingnya? Kayaknya nggak ada deh. Minus akar denominator
teknik relasionalisasi yang harus dipahamin adalah if jika denominatornya ini dikalikan dengan akar ini. Uh, Checkpoint yang sederhana aja ya, nggak usah yang ribet-ribet. Kayak misalkan checkpoint 2 nih, yang A. Semakin lama semakin tidak konsentrasi. Videonya udah hampir 50 menitan ya. Harusnya sih dipotong. Ya potong sendiri nanti ya. Kalau misalkan perlu istirahat, istirahat sendiri ya. X per X kuadrat min 4 ditambah dengan ditambah 2 per X min 2. Ini saya tebelin aja ya. Ini sama dengan X dibagi dengan X kuadrat plus minus 4. Ingat bagian sini kita kalikan dengan X min 2 per X X min 2 ditambah dengan sini 2 per X min 2, berarti di sini juga dikalikan dengan ini ya, X kuadrat min 4 dibagi dengan X kuadrat minus 4. Berarti nanti hasilnya adalah X kalikan dengan X minus 2 dibagi dengan X kuadrat min 4 dikalikan dengan X minus 2 ditambah 2 kali X kuadrat X kuadrat benar, X kuadrat minus 4 per X minus 2 dikalikan dengan X kuadrat min 4. Berarti ini disederhanakan adalah X kuadrat minus 2X yang jelas denominator ya, yang bagian bawah sini adalah X kuadrat X pangkat 3 dikurangi ini X pangkat minus 2X ya, 2X kuadrat min 4X 4 dikalikan minus 4 dikalikan X kan min 4X, sini adalah min 4 min 8 ya, plus 8 ya, min 4 dikalikan minus 2 ini 8. Oke, semoga sudah paling sederhana ya, X pangkat 3. Nah di sini adalah plus 2X kuadrat minus 8. Tadi 2X ya, tadi hapus dulu deh. Ini berapa tadi? X kuadrat minus 2 artinya 2X. Sini ada min 2X min 8. Sini adalah plus 2X, berarti sama dengan ini ada yang sama X kuadrat, sini adalah 2X, berarti ini adalah 3X kuadrat di sini ya. Ini X kuadrat, di sini adalah 2X. Berarti kan 1 plus 2 jadi 3X. Sini adalah minus 2X minus 8 dibagi dengan X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat minus 4X plus 8. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Semoga nggak salah. Nah. Oke. Nah nanti untuk mengevaluasi
Ada beberapa teknik yang harus tekniknya ya. Oops, salah salah capture print screen. Jika ada akar A, maka dikalikan dengan akar A. Jadi contohnya misalkan gini nih, bentuknya adalah 3 per akar 12. Berarti nanti 3 per akar 12 itu sama dengan, kalau misalkan 12 ini adalah 4 kali 2, berarti kan 4 kali 3, ini bisa jadi akar 3 gitu ya. Oke, saya tuliskan aja dikit ya. Nanti ada yang lupa lagi. Akar 12 itu kan sama kayak pulpen hitam aja deh. Akar 12 itu sama dengan akar dari 4 kali 3. Itu kan sama dengan akar dari 2 kali 2 kali 3. Maka sama dengan 2 akar 3 ya. Ini kan ada 2 nih. Ya kan? Kenapa di sini dia langsung nulis 3 kali 2 3 dibagi 2 kali akar 3. Nah, sini sama-sama dikalikan dengan akar 3. Berarti di sini nanti berubah jadi 3 kali akar 3 dibagi dengan 2 kali 3. Karena ini sama-sama ada 3, sini adalah 3, sama apa? Berarti bisa ditulis sebagai 3 akar 12 itu sama dengan akar 3 per 2. Nah, kalau misalkan B, misalkan ini dua-duanya kita jumlahkannya ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, di sini ada akar 5 plus akar 2, kita bisa lakukan dengan minusnya ya. Jadi bisa dikurangin, bisa disederhanakan. Seperti hal ini. Jika denominator adalah plus akar 2 pembilang menyebut yang bagian bawah ya. Pokoknya bagian bawah itu adalah akar 2 minus akar akar A dikurangi akar B, itu kita kalikan dengan akar A plus akar B bagi akar A plus akar B. Contohnya seperti ini. Kalau dia plus, kita lakukan yang hal ketiga. Ini dikalikan dengan akar 5 dikurangi dengan akar 2. Ini sama dengan akar 5 dikurangi akar 2 dibagi dengan 5 minus 2, sama dengan akar 5 dikurangi akar 2 per 3. Oke, cek poin 6. Misalkan aja yang ini ya. Oke, cek poin 6. Misalkan di situ ada 1 per akar 6. Kayaknya saya perlu agak besar tulisnya. Ini saya hapus dulu. Bersihkan kanvas. 1 dibagi dengan akar 6 min akar 3 itu sama dengan 1 per akar 6 kali 3. Sorry ya, harus ada telaten kayaknya. Akar 6 akar 3 di zoom aja deh. Nah,
dikalikan dengan ini, akar 6 plus akar 3 per akar 6 plus akar 3. Ini akan hasilnya adalah akar 6 plus akar 3 dibagi dengan 6 plus 3. Sorry, kok plus? Ini kan plus minus ya, minus 3 sama dengan akar 6 plus akar 3 per 3. Itu ya. Nah, ini adalah checkpoint 6. Dengan berakhirnya bagian ini berakhir juga pertemuan untuk prekalkulusnya. Jadi tolong dibaca. Nah, kasusnya ada ini misalkan decision inventory enrollment. Oke, ini dulu materi kuliahnya. Kita sambung ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.